Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Sangat disayangkan sekali ya Pak Gatot ini begitu. Pak Gatot mengatakan ya kami ya tidak mendukung paslon manapun di Pilpres di 2024. Ini agak lucu sebenarnya begitu kan. Kenapa Pak Gatot itu tidak bisa berpartisipasi dalam atau mendukung terhadap Pilpres di 2024? Kenapa? Karena kita lihat bahwa sebagai koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau yang disebut dengan kami di situ begitu kan. Gimana begitu kan? Aksi menyelamatkan Indonesia itu kalau tidak berpartisipasi dalam pemilu ini apa coba bayangkan begitu kan ya? Ya hanya sebuah organisasi gimana begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi peran penting kepada negara kita itu sebenarnya punya peran yang seharusnya dimunculkan oleh kami ini begitu kan. Masa koalisi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ya pada hakikatnya ya itu aja mereka begitu tidak mendukung siapa-siapa begitu kan. Apa yang mau diselamatkan begitu kan? Jadi kita lihat saja di situ begitu. Yang diselamatkan Pak Gatot apa coba bayangkan. Kalau pemilu tidak netral misalnya begitu kan ya. Pemilu kita netral di situ begitu ya. Karena ini kan organisasi sebenarnya. Kalau netral apa yang mau kita punya dampak kepada masyarakat? Katanya aksi ya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Toh pada hakikatnya ya menengahi ketika pemilu begitu kan. Pasti dia punya pilihan masing-masing. Tapi bagaimana untuk menentukan arah itu? Mau dukung Prabowo kek, mau dukung Ganjar kek, mau dukung Anies Baswedan kek. Jangan takutlah di situ begitu kan ya. Karena toh pada akhirnya pemilu ya itu aja mereka begitu. Maka saya pribadi sangat disayangkan ya apa yang dilakukan Pak Gatot hari ini begitu kan ya. Karena tidak menunjukkan sejati di situ begitu kan sebagai ruang lingkup organisasi kami di situ begitu. Lihat saja ya. Gatot Nurmantio mengatakan kami tidak dukung paslon manapun di 2024. Bingung ya? Kami juga nggak dukung ya Pak Gatot ya. Kami cuma ingin perubahan yang lebih baik dipimpin oleh orang yang kompeten, bukan artis politik katanya ya. Terus apa urusannya dengan gue? Amin itu butuh orang yang benar dan berani. Kalau Bapak cuma benar aja tapi nggak berani ya nggak apa-apa Pak katanya. Ini benar juga begitu komentar-komentar netizen begitu kan. Ini kan kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia tapi tidak berpartisipasi aktif mendukung salah satu calon. Dorongan apa begitu kan ya? Mandat apa yang mau diberikan begitu? Aspirasi apa yang diberikan kami begitu kan ya kepada seorang calon presiden di situ begitu kan? Jadi ini kan gimana begitu kan? Masukan-masukan seperti itu kan sudah bagi kami begitu kan. Kalau tidak partisipasi aktif di dalamnya tidak mungkin diterima mereka begitu kan. Misal ya Pak Gatot tidak mendukung siapa-siapa sekarang, netral begitu kan ya. Lalu kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin menjadi presiden, terpilih menjadi presiden. Yang kemudian ya punya aksi ya punya punya aspirasi ya Pak Gatot begitu kan yang menyuarakan dari kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia di situ begitu kan. Aspirasinya mau disampaikan kepada Anies Baswedan lewat apa coba? Kalau tidak mendukung di situ begitu kan ya. Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya ada kekeliruan besar untuk cara berpikir di situ. Bahkan ini lambat Pak Gatot begitu ya. Seharusnya kan dukunglah walaupun tidak di dalamnya tidak ditawari masalah masalah tim dan sebagainya tidak akan menjadi masalah di situ begitu kan. Yang penting ya aksi menyelamatkan Indonesia itu kan sebenarnya berpartisipasi di situ begitu. Kecuali memang organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan itu tidak berpolitik begitu kan ya. Kalau kan namanya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ya seharusnya kan ada dukungan kepada salah satu calon kan logikanya seperti itu begitu kan agar apa agar aspirasinya tersalurkan di situ begitu ya kalau hanya menjadi pajangan di situ kan sangat disayangkan sekali sebenarnya Pak Gatot begitu kan. Sekarang kan punya potensi luar biasa Pak Gatot di situ begitu. Bagaimana di 2029 nanti begitu kan ya? Ya, semakin tidak laku Pak Gatot begitu kan. Karena inilah politik kita begitu kan. Ya, kita baca ini ya.
Bahkan Gatot Nurmantio mengatakan kami tidak dukung paslon manapun di 2024. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami, Gatot Nurmantio menyebutkan jika ada aktivis kami yang mendukung salah satu pasangan calon ya di pemilihan presiden Pilpres 2024 maka bakal dinonaktifkan. Bagi semua aktivis ya kami yang ikut aktif dalam mendukung Pilpres dan Pemilu sejak hari ini akan dinonaktifkan ya, ungkap Gatot dalam konferensi persnya. Dia menjelaskan berdasarkan jati diri kami yang ke-10 dan atas persetujuan seluruh presidium ya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, maka hari ini Jumat 24 November 2023 presidium kami yaitu Profesor Din Samsudin, Profesor Rahmat Wahab serta dirinya sendiri tidak berpihak ya dalam kontestan ya untuk mendukung Pilpres maupun pemilihan umum Bapilu begitu kan ya, pemilu. Bahkan kami tidak mendukung salah satu paslon dalam Pilpres ini, katanya begitu. Bahkan sehingga ya kalau mereka berbicara bukan lagi atas nama kami, mengapa demikian? Karena kami sudah menjadi komitmen kami untuk senantiasa menjaga arah ya perjuangan kami, yaitu menyelamatkan nasib bangsa dan negara dari kehancuran. Ya, untuk menyelamatkan bangsa dan negara, ya harus melalui demokrasi begitu kan ya, bukan melalui ya aspirasi demo sana sini, demo sana sini. Itu sudah tidak laku di era modern hari ini begitu kan. Di era demokrasi modern hari ini, coba bayangkan ya, kepala desa unjuk rasa sana sini, buruh sudah unjuk rasa sini, itu sudah tidak ada manfaatnya hari ini demo-demo seperti itu begitu kan ya. Sudah saatnya sekarang itu ya berhadapan dengan orang-orang di luar sana, adu gagasan di situ begitu kan ya. Bagaimana ya gagasan itu bisa diterima di masyarakat, bisa diterima dengan pemerintah begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Jadi saya tidak mengkritik sebenarnya, saya hanya memberikan edukasi saja begitu kan ya. Ya seharusnya walaupun tidak berpolitik tidak apa-apa, itu kan bukan keorganisasian keagamaan. Ini organisasi kemasyarakatan begitu kan ya. Dia menerangkan bahwa kami merupakan suatu organisasi non partai. Ya, oke lah, ya non partai di situ begitu. Artinya sudah pasti tidak terjun ke dalam dunia politik praktis sebagaimana yang dilakukan oleh partai-partai pada umumnya. Kalau toh pada hakikatnya merupakan bukan organisasi non partai, lalu organisasi apa? Organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi partai. Organisasi apa coba bayangkan di situ begitu ya. Soalnya kan singkatannya kami ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia begitu kan. Apakah mau demo terus ya? Gatot mengklaim bahwa kami adalah satu organisasi yang bisa dalamnya terdiri dari orang-orang yang memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi terhadap nasib bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu kami mempunyai hak untuk bicara soal politik, ekonomi, hukum dan sosial yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, lantas bagaimana kalau tidak dia punya hak untuk berbicara tentang politik. Tapi pada hakikatnya pemilu saja tidak ada yang dukung-mendukung begitu kan. Ini kan gimana begitu kan. Masa dipercaya oleh masyarakat kalau tidak terjun dalam dunia itu begitu kan ya. Ini sangat disayangkan sekali sebenarnya. Tapi tergantung pada orangnya sih sebenarnya mau kemana begitu kan. Itulah kebebasan berpendapat. Bahkan alasan lanjut ya karena masalah itu adalah hak individu dan setiap warga negara. Faktanya saat ini banyak aktivis kami yang terlibat dalam pemilu Pilpres. Ya karena ini sudah saatnya berpartisipasi aktif menyelamatkan bangsa kita. Bukan kita menyelamatkan bangsa kita hanya sebagai pajangan di situ begitu kan ya. Berpartisipasi aktif yang mendukung salah satu calon begitu kan. Ya tentu dengan beberapa pertimbangan calon mana yang harus kita dukung ya. Gatot pun menuturkan kami tidak bisa serta-merta muncul tanpa sebab, intinya akibat berdorong ya problematika bangsa yang berkeruh ya oleh kebijakan ya penguasa yang banyak melanggar prinsip-prinsip demokrasi sehingga mendegradasi citra negara. Apalagi konsepnya bagus seperti itu begitu kan. Tapi kalau tidak berpartisipasi aktif ya menang ya, lalu kemudian kalau menjadi presiden di situ agak mulai dekat. Ini kan sebagai penjilat begitu kan ya. Seharusnya berpartisipasi itu. Menang kali itu urusan belakang begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.